Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ilma Daniati dengan NIM 21080967T4C. Di sini saya akan membacakan hadis. Yang pertama yaitu hadis pendidikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ana Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu thariqan ilal jannah. Artinya, Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, akan dimudahkan Allah jalan untuknya ke surga. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, Ahmad, dan Al-Baihaqi. Penjelasan dari hadis tersebut. Menuntut ilmu, menurut Ibnu Hajar, kata thariqan diungkapkan dalam bentuk nakirah. Begitu juga dengan kata ilmu yang berarti mencakup semua jalan atau cara untuk mendapatkan ilmu agama, baik sedikit maupun banyak. Kalimat sallallahu thariqan, Allah memudahkan baginya jalan, yaitu Allah memudahkan baginya jalan di akhirat kelak atau memudahkan baginya jalan di dunia dengan cara memberi hidayah untuk melakukan perbuatan baik yang dapat mengantarkannya menuju surga. Hal ini mengandung kabar gembira bagi orang yang menuntut ilmu, bahwa Allah memudahkan mereka untuk mencari dan mendapatkannya, karena menuntut ilmu adalah salah satu jalan menuju surga. Hadis dari hadis ini adalah hadis ini termasuk dalam kategori hadis hasan atau baik berdasarkan penilaian Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut antara lain yang pertama yaitu menuntut ilmu, pentingnya menuntut ilmu. Hadis ini menekankan pentingnya mencari dan menuntut ilmu. Ilmu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan seseorang muslim untuk memahami ajaran agama dan mengamalkannya dengan baik. Yang kedua yaitu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menyampaikan janji Allah bahwa mereka yang berusaha mencari ilmu akan diberikan kemudahan oleh Allah dalam mencari surga. Hal ini menunjukkan rahmat dan kebaikan Allah kepada hambanya yang tekun dalam menuntut ilmu. Dan yang terakhir yaitu nilai surga sebagai tujuan akhir. Hadis ini mengingatkan bahwa tujuan akhir dari pencarian ilmu adalah mendapatkan surga. Pencarian ilmu bukan semata-mata untuk kepentingan duniawi, tapi juga sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Yang kedua, hadis pendidikan yang kedua, yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Husaini Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Terjemahannya, dari Husain bin Ali, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Penjelasannya, menuntut ilmu bukan hanya sebatas keinginan pribadi, tetapi juga merupakan tanggung jawab sebagai seorang muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa pencarian ilmu adalah perjalanan seumur hidup yang harus ditempuh dengan kesungguhan dan ketekunan. Dengan meneladani pesan dalam hadis ini, umat muslim dapat terus berusaha dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu memberikan manfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Hadis dari hadis ini. Hadis ini termasuk dalam kategori hadis hasan atau baik, berdasarkan penilaian Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yang pertama yaitu kewajiban menuntut ilmu. Hadis ini menegaskan bahwa menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Ini menunjukkan pentingnya pemahaman dan pengetahuan agama bagi umat muslim untuk melaksanakan ibadah dengan benar dan memperbaiki kehidupan mereka. Yang kedua, keutamaan hadis. Hadis ini menekankan keutamaan dan keberkahan dalam menuntut ilmu. Ilmu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang agama, kehidupan, dan dunia. Dengan memiliki ilmu, seseorang muslim dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan meningkatkan kehidupannya secara holistik. Yang ketiga, keterikatan antara agama dan ilmu. Hadis ini menggambarkan hubungan erat antara agama dan menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan duniawi, tapi juga sebagai integral dari agama Islam. Dengan menuntut ilmu, seorang muslim memperdalam pemahaman dan pengamalan agamanya. Yang ketiga yaitu hadis lingkungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Nabi Sa'idil Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirara. Terjemahannya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh ada kemudaratan dan tidak boleh ada kemudaratan yang dibalas kemudaratan. Penjelasannya, hadis ini memberikan paduan yang sangat relevan dalam kehidupan sehari, terutama dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial, menghindari konflik, serta memastikan keberlangsungan kemaslahatan dan kebaikan dalam masyarakat. Hadis ini memiliki status yang sangat sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam
Ibnu Majah dalam kitabnya yang terkenal dengan nama Sunan Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah adalah seorang ahli hadis terkenal yang diakui keahliannya dalam mengumpulkan hadis-hadis. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yang pertama yaitu pencegahan kemudaratan. Hadis ini menekankan pentingnya pencegahan terjadinya kemudaratan dalam segala hal. Islam mengajarkan kebijaksanaan dalam bertindak dan memastikan bahwa tindakan kita tidak membahayakan orang lain atau lingkungan. Yang kedua, keutamaan kemaslahatan. Hadis ini menunjukkan bahwa agama Islam mengutamakan kemaslahatan dan kebaikan. Islam menganjurkan untuk menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain, baik secara fisik, moral, maupun sosial. Dan ketiga, prinsip keseimbangan. Hadis ini mengajarkan prinsip keseimbangan dalam menyelesaikan masalah. Islam tidak menganjurkan untuk melawan kemudaratan dengan kemudaratan yang sama. Sebaliknya, Islam mengajarkan penyelesaian yang bijaksana dan menghindari sikap saling membahayakan. Hadis hewan yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sana'a ila quddatin fiha radwatun fa'asamaha falaisa minni. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berbuat buruk terhadap binatang yang diikat dan memiliki tempat berteduh, maka dia bukan bagian dari golonganku. Penjelasan hadis ini menekankan larangan melakukan kekerasan atau perlakuan buruk terhadap hewan yang terikat atau memiliki tempat berteduh. Hadis ini mengajarkan pentingnya memperlakukan hewan dengan baik dan menghormati hak mereka. Status hadis ini termasuk dalam kategori hadis hasan atau baik berdasarkan penilaian ulama hadis seperti Imam Tirmizi dan lainnya. Nilai-nilai yang dalam hadis ini. Yang pertama yaitu keutamaan pemeliharaan persatuan. Hadis ini menunjukkan pentingnya memelihara persatuan dan menghindari perpecahan dalam masyarakat muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa seseorang yang merusak ikatan persatuan yang memiliki nilai suci dan memutuskannya tidak termasuk dalam golongan Rasulullah. Yang kedua, pentingnya mempertahankan kesucian dan nilai-nilai yang luhur. Hadis ini mengajarkan pentingnya menjaga nilai-nilai suci dan luhur dalam hubungan sosial, menjaga persatuan, kerukunan, dan menghormati nilai-nilai yang dianggap suci adalah bagian dari ajaran Islam. Yang kelima, hadis tumbuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Anas bin Maliki qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamin muslimin yagrisu gorasan aw yara'u zar'an fa yaqulu minhu insanun aw wadunnu aw dairun ila kana lahu bihi shadaqah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Terjemahan dari Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menanam benih kemudian dia memati buahnya, kecuali dia akan mendapatkan pahala sedekah karena itu. Penjelasan dari hadis tersebut. Hadis ini menekankan pentingnya menanam pohon atau menanam benih untuk memberikan manfaat bagi manusia, burung, atau hewan lainnya. Penjelasan hadis ini mencatat bahwa setiap kali seseorang memanen hasil dari tumbuhan yang dia tanam, dia akan mendapatkan pahala sedekah. Status hadis ini termasuk dalam kategori hadis hasan atau baik berdasarkan penilaian beberapa ulama hadis seperti Imam Tirmizi dan lainnya. Meskipun tidak mencapai tingkatan hadis sahih, hadis ini masih dianggap memiliki tingkat kesahihan yang cukup untuk dijadikan sebagai pegangan dalam berbagai masalah. Nilai-nilai dalam hadis ini yang pertama yaitu keutamaan pemeliharaan persatuan. Hadis ini menunjukkan pentingnya memelihara persatuan dan menghindari perpecahan dalam masyarakat muslim. Rasulullah mengajarkan bahwa seseorang yang merusak ikatan persatuan yang memiliki nilai suci dan memutuskannya tidak termasuk dalam golongan Rasulullah. Yang kedua, pentingnya mempertahankan kesucian dan nilai-nilai yang luhur. Hadis ini mengajarkan pentingnya menjaga nilai-nilai suci dan luhur dalam hubungan sosial, menjaga persatuan, kerukunan, dan menghormati nilai-nilai yang dianggap suci adalah bagian dari ajaran Islam. Yang keenam yaitu hadis matematika. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rajula la yang sarifu wa ma kutiba lahu ila gusru salatihi tusa'uha tumnuha subuha sunsuha humsuha ruba'uha talasa sulusun nisfan. Terjemahannya, sesungguhnya seseorang pergi dari masjid dan hanya ada pahala 10 salat baginya. 9 dari 10 yaitu digandakan menjadi 90, 8 dari 10 itu digandakan menjadi 80, 7 dari 10 itu digandakan menjadi 70, 6 dari 10 itu digandakan menjadi 60, 5 dari 10 itu digandakan menjadi 50,
4 dari 10 itu digandakan menjadi 40, 3 dari 10 itu digandakan menjadi 30, 2 dari 10 itu digandakan menjadi 20, dan 1 dari 10 itu digandakan menjadi 10. Penjelasan hadis ini memiliki status yang lemah, namun pesan moral yang terkandung dalam hadis ini memiliki nilai-nilai yang dapat diambil. Penting bagi kita untuk selalu mengedepankan hadis-hadis yang memiliki status yang lebih kuat dalam memahami ajaran agama dan mengambil keputusan dalam beribadah. Status hadis ini termasuk dalam kategori hadis dhaif atau lemah berdasarkan penilaian beberapa ulama hadis seperti Imam Tirmizi, Ibnu Hibban, dan lainnya. Oleh karena itu, hadis ini tidak memiliki tingkat keabsahan yang kuat dan tidak dapat dijadikan dasar dalam membangun hukum atau keputusan agama. Nilai-nilai dalam hadis ini, yang pertama itu pentingnya memperoleh pahala dari ibadah. Hadis ini mengajarkan betapa besar pahala yang dapat diperoleh dari setiap sholat yang dilakukan. Meskipun hadis ini memiliki status yang lemah, pesan yang teruntung tetap mengingatkan kita untuk memperbanyak ibadah dan berusaha mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Yang kedua, perkembangan pahala berdasarkan jumlah sholat. Hadis ini menggambarkan perkembangan pahala yang semakin berkurang seiring dengan berkurangnya jumlah sholat yang dilakukan. Dalam konteks ini, hadis mengajarkan kita untuk tidak mengurangi atau mengabaikan ibadah sholat yang telah ditentukan oleh agama. Yang ketujuh, hadis kimia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hamdirutut tutahadu qala Allah. Terjemahannya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang anggur yang diubah menjadi cuka. Beliau bersabda tidak. Penjelasan, kita dapat melihat larangan Islam terhadap minuman keras yang mencerminkan perhatian terhadap kesehatan, keseimbangan, dan menjaga prinsip-prinsip agama. Status hadis. Hadis ini memiliki status hasan sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi menurut penilaian Imam Tirmizi. Hadis ini memiliki status hasan sahih, yaitu hadis yang kuat dan dapat diterima. Nilai-nilai dalam hadis ini, yang pertama, larangan mengkonsumsi minuman keras. Hadis ini mengkonfirmasi larangan dalam agama Islam terhadap minuman keras. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan jelas menyatakan bahwa minuman keras yang telah berubah menjadi cuka tetap diharamkan. Yang kedua, konsistensi dalam menjaga prinsip-prinsip agama. Hadis ini mengajarkan pentingnya konsistensi dalam menjaga prinsip-prinsip agama. Meskipun anggur yang telah berubah menjadi cuka tidak memiliki efek memabukkan seperti minuman keras, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tetap melarangnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam larangan terhadap minuman keras tidak bergantung pada efeknya, tapi pada prinsip dasar larangan tersebut. Yang ketiga, perhatian terhadap kesehatan dan keseimbangan. Hadis ini juga dapat memberikan pelajaran tentang pentingnya menjaga kesehatan dan keseimbangan dalam hidup. Selanjutnya, hadis alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Waqi'i bani Udus an Ammahi abi Razin qala qultu ya Rasulullahi aina kana rabbuna azza wa jalla qabla an yahluqa khalqah qala kana fi ama imma tahtahu wa hawaun wa ma fawqahu hawa thumma khalaqa arsyahu alal ma. Terjemahan dari Waqi bin Udus dari pamannya Abu Razin, ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, di mana Tuhan kita yang maha tinggi berada sebelum dia menciptakan makhluknya? Dia menjawab, dia berada dalam awan, di atasnya ada udara dan di atasnya udara itu ada udara pula. Kemudian dia menciptakan arsy-Nya di atas air. Penjelasan, hadis ini mencatat dialog antara sahabat Waqil bin Udus dari pamannya Abu Razin dengan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Waqi bin Udus bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tentang keberadaan Allah sebelum menciptakan alam semesta. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa Allah berada dalam awan dengan udara di bawahnya dan udara di atasnya. Kemudian Allah menciptakan arsy-Nya di atas air. Status hadis. Hadis ini memiliki status hadis dhaif atau lemah. Hadis ini diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang lemah dan dapat diandalkan secara kuat sebagai nasihat atau hukum syariat. Oleh karena itu, dalam konteks hukum Islam dan pengambilan keputusan, hadis ini tidak memiliki otoritas yang cukup. Nilai-nilai yang dapat diperoleh dari hadis ini, meskipun statusnya lemah, adalah yang pertama, rasa ingin tahu. Hadis ini mencerminkan rasa ingin tahu manusia terhadap keberadaan Allah sebelum menciptakan alam semesta. Hal ini mengabarkan keinginan manusia untuk memahami dan mengetahui hakikat yang lebih tinggi. Yang kedua, kerendahan hati. Meskipun manusia memiliki keterbatasan dalam memahami hakikat Allah, hadis ini mengajarkan kerendahan hati manusia dalam mengakui bahwa Allah Maha Agung dan di luar pemahaman manusia yang terbatas. Yang ketiga, keterbatasan akal manusia.
Hadis ini juga mengingatkan bahwa pemahaman manusia terhadap Allah sangat terbatas dan bahwa akal manusia tidak dapat sepenuhnya mencakup esensinya. Hal ini mengajarkan pentingnya tawakal, pengabdian, dan kepercayaan penuh kepada Allah dalam menghadapi ketidakmampuan manusia untuk memahaminya sepenuhnya. Sekian penjelasan hadis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.